Nah di Indonesia sendiri kartu tarot juga ada yang dibuat versi Indonesia gitu loh. Oh ada tarot versi Indonesia berarti? Ada banyak. Satunya hilang selama mungkin ada 2 bulan. Lalu tiba-tiba balik lagi? Wah capek pokoknya, atau mungkin jam 1, jam 2 itu pokoknya udah maksimum gitu. Tapi kalau bulan purnama, saya tuh bisa jam 4 pagi dan itu nggak capek. Dan juga yang tadinya viewers, terus habis itu dia memang suka dengan tarot, terus dia jadi tarot reader gitu. Anyway, lu buka kursus nggak ngajarin tarot? Nggak. Why? Halo, ketemu lagi dengan saya Yus Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda sekalian. Dan kali ini saya nggak sendirian. Dan spesial banget, kali ini saya ditemani oleh Kak Zilin. Halo semuanya, saya Zilin dari channel YouTube Moonlight Affirmation, Instagram, TikTok, semua sama. Semuanya sama. Nah, mau ngomongin apa sekarang? Nah, udah jelas ya kalau kelihatan dari depan udah kelihatan banget. Ini saya nggak tahu nih berbagai macam alat apa nih. Kita langsung tanya aja sama Kak Zilin. Nah, boleh gak dijelasin satu-satu nih ada apa aja sih di sini? Sebelumnya saya perkenalin diri dulu ya. Boleh dong, boleh. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, saya Zilin dan Julius kontak saya di Instagram. Ngajak konten bareng, I would love to, karena sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, saya rasa mungkin sudah beberapa minggu ya, saya tuh kepikiran kayak gimana sih caranya saya mau ngajak teman-teman yang lain, tapi bukan tarot reader ya, untuk ngonten bareng saya. Cuman masa saya ngumumin di Instagram saya gitu kan, di kontak dong. Saya nggak tahu menahu soal itu gitu ya. Di kontak dong. Ada kerja semesta ya. Mungkin itu memang guidance dari semesta untuk mempertemukan saya. Nah, kita ngomongin semesta nih, kenapa? Oke, perkenalkan saya adalah Zilin, saya adalah tarot reader, saya Law of Attraction practitioner, dan juga saya coach untuk Law of Attraction, dan saya juga ada di TikTok. Jadi saya TikToker ya? Enggak termasuk TikToker juga ya? Termasuk lah ya. Termasuk saya belum. Ya? Oh belum. Akan. Tunggu di TikTok ya. Oke. So di channel saya Moonlight Affirmation, saya membacakan tarot. Di situ ada video pilih kartu kalau kalian familiar dengan pilih kartu. Terus kemudian ada general tarot reading juga, ada motivasi juga, law of attraction juga, dan beberapa video tentang bagaimana caranya saya memanifestasikan sesuatu yang saya inginkan. Gitu. Keren banget ya. Ternyata ini yang selama ini gue pengen tahu. Ya selama ini nyari sih tentang manifestation, tentang law of attraction gitu ya. Tapi selama ini belum pernah ketemu nih yang dari orang Indonesia. Nah, yang saya tahu Moonlight Affirmation ini kalau di searching itu adanya intuitive reader, lalu ada clairvoyance, claircognizance ya, terus ada clairsentience gitu ya. Gua nggak tahu sih itu apa, kita tanyain aja ya. Nah, baru tahu ternyata law of attraction juga dan manifestation. Coba manifestation apa? Coach ya. Nah, Oke. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari tarot. Tarot itu ada macam-macam. Jadi nanti paling saya akan jelasin ya. Tarot itu ada macam-macam. Jadi tarot sendiri yang base tarot itu base tarot itu yang kayak gini. Nanti kita zoom ya. Tapi yang kayak gini, ini adalah tarot yang jumlahnya 78. Jumlahnya 78. Dan mungkin pertanyaannya adalah apakah setiap narot akan selalu menghitung jumlah kartunya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tidak, jawabannya tidak. Oke, so tarot itu bermacam-macam. Ada yang jumlahnya rata-rata ya 78. Kemudian kalau oracle itu jumlahnya 36. Kemudian Lenormand bentuknya seperti ini ya, itu jumlahnya 36. Terus kemudian ada oracle yang jumlahnya 44, ada yang jumlahnya 28, ada yang jumlahnya 3, ya rata-rata di angka itu. Ada yang 50 sekian juga ada.
Oracle. Tapi itu Oracle ya. Apa bedanya tarot sama Oracle nih? Apa bedanya tarot sama Oracle? Nah, udah masuk nih ya ke pembahasan ya. Aduh, iya udah masuk langsung. Udah agak serius nih ya. Basically kan kontennya namanya gue kepo gitu ya. Jadi gue pengen kepoin apa aja gitu ya. Nah, bedanya tarot dengan Oracle. Tarot itu sebenarnya pada zaman dahulu, tapi sejarahnya memang kalau kita bicara sejarah tuh bisa ya namanya di masa lalu ya. Jadi kan catatan sejarah itu bisa saja yang kita ketahui sekarang dengan yang sebetulnya terjadi di dulu itu mungkin berbeda gitu ya. Tapi yang Z dapat dari beberapa artikel bahwa si tarot ini sebetulnya dulunya adalah kartu permainan. Jadi kayak kartu remi zaman ya, sekarang gitu lah ya. Kartu remi yang kemudian diilustrasikan dengan seni yang lebih bagus gitu loh, dengan penggambaran yang lebih bagus gitu. Contohnya yang seperti ini nih. Ini yang dibuka apa? Di sini King of Pentacles. Nah, ini kan memang yang paling standar nih, King of Pentacles. Nah, tapi di King of Pentacles sendiri itu ada simbol-simbolnya. Ada simbol-simbolnya sendiri ya kan di sini. Dia ada Pentacles-nya, kemudian ada rajanya as King of Pentacles. Nah, King of Pentacles itu dari set minor arcana. Jadi ada tarot itu ada major sama minor arcana gitu. Makanan apa lagi tuh ya? Major sama minor. Major sama minor arcana. Mungkin kalau untuk tarot sendiri secara spesifik kalau saya jelasin panjang lebar akan panjang banget gitu ya. Tapi kalau untuk kalian-kalian yang beli set tarot, beli yang original. Kalau emang baru beginner, beli yang original. Atau kalau memang mau beli yang printed juga ada. Nah, tapi kalau yang original biasanya itu dia ada buku yang besar, di mana di sini kita bisa membaca artinya secara spesifik, gitu, masing-masing. Oh, jadi waktu beli setnya itu udah langsung ada buku petunjuknya? Ada guidance-nya, ada buku petunjuknya. Itu kalau yang original? Ya, kalau biasanya kalau yang printed itu nggak masalah ya kalian beli yang apa saja, tapi kalau biasanya yang printed itu dia memang ada, tapi biasanya itu di scan, terus habis itu baru bisa lihat secara online di PDF gitu. Oh, jadi nggak jelas lah ya. Jelas sih. Kayak misalkan kita beli apa ya mungkin ya, beli yang ori sama yang KW lah ya. Jadi ya, tapi ya tetap aja menurut saya sih semuanya bisa dipakai karena simbolnya tetap sama. Hanya karena guidance-nya aja ya lebih jelas. Ya kalau pengen punya bukunya, jadi bisa dilihat dengan jelas gitu. Terus udah gitu tarot sendiri, kita bicara major dan minor arcana, mungkin kalau ini saya nggak mau bahas terlalu jelas juga karena ini bakalan panjang lebar banget gitu ya. Tapi yang pasti di situ ada kartu as. Kalau di set minor arcana itu ada kartu as, kemudian ada kartu tuh. Jadi kan ada 4 elemen ya. Ada Pentacles jadi itu mewakili tanah. Kemudian ada Wands itu mewakili api, kemudian ada Swords itu mewakili udara, dan yang terakhir ada kenapa jadi lupa ya? Grogi di depan kamera yang biasanya kalau Moonlight Affirmation, kalau Anda lihat video-videonya semua yang ada kartu sama tangan doang plus mainan-mainannya yang ini nih ya. Sekarang mukanya di depan kamera langsung grogi. Tiba-tiba blank. Wajar ya. Dan satu lagi ada Cups itu elemen air, jadi itu ada 4 elemen, jadi tanah, air, udara, dan api ya. Jadi 4 elemen itu. Nah, 4 elemen itu juga sebenarnya ada di dalam zodiak Chinese juga ada ya dalam nah ini adalah zodiak barat. Nah, sebenarnya tarot itu beranjaknya itu awalnya dari si zodiak dari barat yang dibawa ke termasuk salah satunya adalah ke Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri kartu tarot juga ada yang dibuat versi Indonesia gitu loh. Oh, ya. Ada tarot versi Indonesia berarti? Ada banyak. Okay. Ada banyak yang bikin kartu tarot versi Indonesia. Jadi ada teman-teman juga. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu kartu tarot yang versi Indonesia, bisa boleh di MZ di Moonlight Affirmation di Instagram. Nah, di situ nanti Z akan kasih link untuk kasih tahu ada nih kreator tarot Nusantara itu ada Pak Hasim kalau nggak salah ya. Kemudian ada beberapa kreator tarot Indonesia gitu. Pesannya juga dalam Indonesia. Iya. Okay. Oracle juga ada yang udah. Nah, apa yang membedakan tarot dengan Oracle? Kalau tarot itu dia memang sudah fix. Jadi ada King of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Wands, Queen of Wands, King of Cups, Queen of Cups, dan kemudian ada Hierophant, ada
justice dan segala macam. Tapi kalau Oracle itu dia adalah direct message card. Jadi kartu Oracle itu di setiap lembarnya jumlahnya dia tuh nggak akan 78 itu kalau yang kartu tarot. Kalau Oracle itu dia jumlahnya bermacam-macam, bisa 55, bisa 36, bisa 44. Nah, memang mereka biasanya yang dipakai adalah angka yang triple atau double gitu ya. Nah, itu karena itu adalah angels numbers gitu. Nah, dia misalnya sudah ada direct message, contohnya ini. Ini adalah set Ancient Oracle ya. Ini adalah set Ancient Oracle dan di sini contohnya kartu yang saya buka ini adalah Black Cat. Good luck. Jadi lucu ya. Biasa kalau kita tahu Black Cat itu bad luck gitu. Ini Black Cat tapi good luck. Oke. Jadi memang tergantung si kreatornya. Tergantung si kreatornya membuat si kartu ini. Dan kemudian si tarot reader tugasnya adalah menarik si salah satu kartu ini berdasarkan intuisinya untuk membacakan energi dari orang yang dibacakan. Itu termasuk memprediksikan, termasuknya di belakang ada yang mantuk-mantuk. Iya. Itu yang kelihatan apa enggak kelihatan? Yang kelihatan. Oh, yang kelihatan. Oh, saya kira yang enggak kelihatan. Soalnya kemarin habis konten sama sesuatu yang enggak kelihatan itu gitu kan. Halo, Trianomali. Trianomali akhirnya bisa datang ke sini ya. By the way, saya direkomendasikan juga sama Trianomali loh sebenarnya. Thank you so much Trianomali. Ya, jadi Trianomali itu ada sempat info juga kemarin bahwa Kak Zilin ini cukup bagus banget untuk ngerit ya, tarot readernya bagus banget dan ini direkomendasikan sama Trianomali gitu. Nggak bagus banget tapi bisa lah sedikit. Biasa ya, humble. Gitu. Bisa lah ya. Oke, terus saya bahas ini satu-satu ya. Boleh. Ini ada apa aja sih, mainan apa aja, makanan apa aja gitu. Tadi kalau Antarot kan sudah saya jelasin sedikit ya. Nah, terus kalau untuk Lenormand. Jadi Oracle itu salah satu yang sering dipakai dan dia bentuknya bukan message tapi bentuknya adalah simbol, itu adalah Lenormand. Nah, ini set Lenormand. Yes, ini set Lenormand. Nah, set Lenormand yang saya pakai ini adalah mini Lenormand yang saya beli. Waktu itu saya beli di eBay dan ini jauh dari antara Ceko atau Rusia. Iya, bahasanya masih Rusia itu. Ya, ini dari Rusia sih sebetulnya. Oke, contohnya saja di Lenormand itu dia berbeda. Di sini contohnya nih ada peti mati, terus di sini ada teratai, ada lotus ya, ini ada bulan, ada ikan. Kita contohkan aja bahwa kalau ini dia nggak bisa direct. Jadi kalau kartu tarot itu kita nggak bisa buka satu, the magician, terus artinya kemudian artinya magician sendiri kebanyakan diartikan adalah perubahan, tapi kan bisa merepresentasikan hal lain lagi. Tapi kalau Oracle yang Lenormand ini biasanya dia strike. Jadi kalau bulan itu contohnya dia lebih ke energi yang sedih ya, kemudian energi yang negatif, perasaan rindu dan segala macam gitu ya. Lenormand memang pengertiannya lebih tegas, peti mati sesuatu yang berakhir atau sesuatu yang baru, lotus itu cinta, dan kalau ikan itu uang. Dan ini sebenarnya ada hubungannya juga sama kartu permainan ya, karena itu kan kayaknya ada kartu permainan juga tuh di situ. Jadi ada di sini ada simbol reminya juga kan, ya gitu. Tapi biasanya di sini ini pun simbol reminya pun bisa diartikan juga ke sesuatu. Contohnya kalau di sini ada laki-laki, terus di sini ada wanita, itu bisa disimbolkan juga. Oh, itu udah beda lagi berarti. Contohnya kalau kita membuka tentang kita narik oracle tentang sesuatu, terus di sini muncul nih misalnya dua nih, kartu bangau di sini ada wanita dan kartu hati di sini ada laki-laki, ya berarti kalian bisa bersama, karena kartu bangaunya sendiri itu artinya ada sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mencapai sebuah puncak gitu ya. Jadi cintanya lagi memuncak nih kalau dua kartu ini ya. Nah, ini untukmu deh. Wow. Okay. Nah, pertama kali belajar ini di mana sih Kak? Belajar ini ya, ada temen waktu itu di Bali yang memang punya set Lenormand. Jadi sejarahnya si teman saya ini dapat kartu Lenormandnya pun unik nih. Jadi dia waktu kecil itu dia dikasih duit 50.000 sama orang tuanya. Jadi masih kecil banget dan dia sekarang seumuran saya kan, lebih muda setahun aja. Nah terus pada waktu itu dia cuma bawa uang 50.000 kan gede banget ya waktu dia masih kecil ya. Nah dia bawa itu ke toko alat-alat magic gitulah ya, bukan alat-alat magic tapi barang-barang kuno gitu. Saya lihat dia, terus saya ada ketertarikan. Tapi waktu itu kayak nggak tertarik sih sama sekali. And then
nggak ada ketertarikan untuk jadi tarot reader lah ya. And then pada suatu ketika itu saya saya menjalani sebuah hubungan asmara nih ceritanya, menjalani sebuah hubungan asmara, terus patah hati yang luar biasa banget ya, sampai di titik kayak udah kayak, tapi sebenarnya look fine gitu, saya kelihatan baik-baik aja, tapi ternyata energi saya drowning banget. Telat menstruasi, terus habis itu kayak kerjaan gak fokus dan segala macam, tapi kelihatannya saya biasa-biasa aja. Akhirnya saya healing ke salah satu healer yang saya lihat di akun Instagram dan saya kenal, akhirnya berteman baik sampai sekarang. Terus si mbak ini mau bilang gini, kamu energinya bagus banget, mau gak jadi tarot reader? Terus saya bilang, oh enggak lah, ngapain jadi tarot reader, waktu itu kayak gitu. Terus kayak, ya kalau mau nanti belajar sama saya ya. Terus saya bilang, enggak lah mbak, enggak gitu ya kan. Enggak, tapi waktu itu si mbak ini juga nawarin, mau nggak belajar aura charming, yaitu teknik-teknik untuk mencharmingkan diri kita sendiri melalui teknik aura gitu kan. Dan saya bilang, oh kalau itu saya mau belajar, jadi saya belajar karena saya pikir ya berguna untuk diri saya sendiri kan. Kemudian sejalan dengan waktu ketika saya belajar, saya kan kemudian udah healing. Ternyata dia membantu saya cleansing blok aura yang keblok, kemudian aura-aura yang gelap itu diterangin, dibantu, dicharmingkan. Tiba-tiba saya dengan sendirinya tuh kepanggil untuk beli set Lenormand saya yang pertama, dan saya sebelum itu saya sudah kayak kepanggil, tiba-tiba saya dapat bisikan gitu, ayo dong buka akun Instagram dan mulai ngeramalin waktu itu tanpa media. Tanpa media, jadi bener-bener yang kayak Moonlight Affirmation itu udah lama banget Instagramnya. Dan pada waktu saya buka pertama itu adalah bener-bener tanpa media, 1 bulan tuh saya tuh kayak ngeramalin orang aja for free, berbayar juga kayak murah banget, maybe cuma 25.000 or something gitu. Saya soalnya kayak lihat kayak saya diminta gitu, saya dapat guidance, saya diminta oleh leluhur sih pada saat itu. Kemudian pada saat saya sudah jalani, ya ini bukan ngomongin mistis ya, karena kan kita kadang-kadang dapat intuisi, kayaknya gue harus ngerjain ini deh, kayak gitu aja sebenarnya, simpelnya kayak gitu. Kemudian waktu saya ngejalanin, ini set Lenormand yang pertama datang. Kan saya order ini juga sebulan kan dari eBay kan, dia datang dari Rusia sampai Jakarta. Dan setelah itu, setelah sampai, ini lucu nih, ini tuh pernah, ini set jumlahnya 36 kan, pernah tinggal 35. Satunya hilang selama mungkin ada 2 bulan. Lalu tiba-tiba balik lagi? Tiba-tiba balik lagi, jadi ada salah satu OB kantor yang bilang, ini punyanya mbak ya? Saya bilang, iya, oh iya ini kemarin ketemu. Saya, what? 2 bulan baru ketemu? Dan saya juga nggak sadar ini hilang gitu. Sampai suatu hari kayak, oke, balik, oke, jadi dipakai lagi. Jadi kalau kadang-kadang percaya atau enggak, jodoh sih kalau kartu ini. Nah kemudian saya mulai tuh narot, jadi saya nggak belajar. Tipe kali saya nggak belajar ke mbak itu, saya praktek sendiri, saya cuma browsing di Google untuk lihat artinya, dan kemudian ya sudah, saya udah jadi tarot reader. Oh oke. Terus mulai YouTubeku yang pertama dan akhirnya sampai sekarang. Kenapa sih namanya Moonlight Affirmation? Namanya... Tadinya kan kalau kita berpikir ya afirmasi, kalau afirmasi kan pasti sesuatu yang berhubungan sama afirmasi dan law of attraction gitu ya, afirmasi. Tapi kok isinya malah bukan afirmasi gitu kan? Sebenarnya kalau afirmasi itu ada beberapa videoku tentang law of attraction, tentang bagaimana memanifestasikan segala sesuatu jadi nyata gitu ya, ada videonya, dan kemudian ada beberapa videoku juga yang tentang motivasi. Nah tapi karena aku harus buat konten banyak kan sejalan dengan waktu, jadi mungkin video-video itu ketutup, tapi ada kalau dilihat di beberapa di channel aku ada beberapa video seperti itu. Nah, karena jadi, video Anda banyak banget. banyak banget. Dan bingung mau lihat yang mana duluan nih. Mau lihat yang mana duluan. Jadi saya ada grouping sih di playlist. Nah, Moonlight. Kenapa Moonlight nih? Kalau affirmation saya udah jawab ya. Kenapa Moonlight? Karena teman saya, kembali lagi teman saya ini nih. Jadi teman saya ini pernah bilang kayak gini, Ci, kenapa ya gue kalau setiap bulan purnama tuh gue ngerasa kayak gue tuh kayak ada kayak entah kenapa gue jadi sedih, kadang gue seneng banget gitu kan. Aku bilang mungkin itu cuma perasaan kamu aja gitu. Kemudian ya namanya dasar orang suka kemakan omongan sendiri, sama kayak saya bilang saya nggak mau jadi tarot reader, jadi tarot reader kan. Jadi
Jadi hati-hati sama omongan Anda ya, hati-hati. Kalau itu hubungannya dengan si law of attraction juga. Jadi what you said itu adalah what you attract, ya kan? Kita ngomong apa ya what you attract, itu yang kamu tarik dalam kehidupan kamu. Jadi saya bilang, aku nggak kayak gitulah. Sejalan dengan waktu, setiap bulan purnama dan bulan baru, apalagi kalau bulan purnama, itu saya berubah. Entah itu saya yang tadinya, pokoknya jam 12 itu gue udah harus tidur, udah kayak capek pokoknya, atau mungkin jam 1, jam 2 itu pokoknya udah maksimum gitu. Tapi kalau bulan purnama, saya tuh bisa jam 4 pagi dan itu nggak capek. Berarti kayak werewolf gitu? Iya, kayak berubah gitu, berubah. Karena aku dapat energi ekstra dari SIM. Ekstra energi itu bener-bener pas di bulan purnama itu? Iya, nah sebenarnya sadar dan nggak disadari? Maksudnya kayak misalkan kadang-kadang ya, gua kan sugesti. Iya, mungkin sugesti atau gimana, dalam artian contoh, misalkan gua di rumah nih, gua nggak tahu, tiba-tiba, malam ini bulan purnama ya, gitu kan. Atau karena lu ngelihat bulan purnama itu akhirnya lu tersugestif, lu punya energi yang ekstra, atau tanpa ada itu lu nggak tahu itu lagi bulan purnama atau gimana? Seringkali enggak, karena seringkali saya nggak lihat tanggal gitu kan, seringkali enggak, dan nggak ngeh kalau ini bulan purnama. Makanya kalau kalian lihat Instagramku kan biasanya ada tuh tarot reader yang aktif bulan purnama nih, bulan baru nih di post gitu kan. Saya tuh enggak gitu, kenapa? Karena bener-bener nggak ngeh gitu. Tapi ada maksudnya, gue baru pulang kerja, gue pergi lagi, ayo kita pergi nonton. Habis nonton gue bisa ngonten, habis ngonten gue masih bisa buat yang lain lagi. Ketika gue seefektif itu bulan purnama. Tapi ada masa nih kebaikannya, ketika bulan purnama gue lemes banget tuh, gila kenapa lemes banget ya, kenapa pengen tidur aja. Pernah juga begitu? Ya, karena kita ngomongin tentang siklus bulan ini. Satu bulan itu memang siklusnya bermacam-macam. Jadi kalau kalian bisa pelajari tentang bulan, memang dia bermacam-macam. Makanya kalau misalnya blood moon, apa yang terjadi, mungkin kita energinya lebih wah, tapi mungkin ada juga yang lebih drowning dan sedih banget. Jadi siklusnya itu memang beda-beda. Nah ini kalau penjabarannya beda lagi nih tentang bulan gitu. Nah tapi satu hal yang perlu ditarik adalah bulan itu kan hubungannya dengan kalau bulan purnama itu kan pasang surut air kan. Nah, tubuh kita ini terdiri 80% atau 84% air. Oleh sebab itu kita sinkronisasi banget sama bulan. Believe it or not, sebenarnya semua manusia seperti itu, cuman nggak mau disadari aja. Nggak mau menyadari atau jadinya nggak peka ya kali ya, karena nggak dilatih atau nggak disadari itu ya. Dan mungkin nggak mau tahu gitu, ya bodo amat lah, ngapain percaya dengan hal-hal seperti itu kan. Nah tapi itu it does happen to me, dan gue bener-bener kayak Dracula, jadi gue selalu bilang bulan purnama, hahaha. Jadi ada kalau waktu Zi pacaran gini ya, waktu Zi pacaran ya. Berarti lagi single nih, kalau waktu lagi pacaran berarti lagi single, ayo. Nggak, jadi waktu pacaran nih bisa kayak gini, jadi boyfriend aku tuh bisa ngomong kayak gini, kamu hari ini kok kelihatannya berbeda banget gitu ya, kok kamu hari ini kayak bersemangat banget, dan ini bulan purnama. Enggak lah, ini cuma sugesti kamu aja. But really, hari-hari kemarin nggak kayak gini kan? Iya, kok kamu hari ini berubah banget karena ini bulan purnama, aku balikin lagi gitu. But it's true. Jadi itu sejarahnya kenapa Moonlight ya, Moonlight aja udah panjang banget kan sejarahnya. But it's true. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu. Nah, Moonlight sendiri itu bulan sendiri itu sebenarnya sangat strong atau kuat cahayanya dan energinya untuk kalian semua yang ingin cleansing. Nah, kita akan masuk ke sini. Cleansing. Oke, kalau kalian punya set tarot atau oracle untuk cleansing, ketika kalian sudah sering banget pakai, nah itu kan perlu cleansing kan, dijemur dengan sinar bulan. Tolong jangan jemur kartu kalian waktu hujan ya, itu sama aja cari mati ya, tarotnya pasti rusak. Jadi harus benar-benar kena ya. Boleh di dalam jendela, misalkan. Ada pantulan sinarnya kalau bisa, iya kan. Kalau bisa kayak gitu. Kalau enggak pun pakai niat hati aja. Hari ini bulan purnama, dengan usapan tangan seperti ini, katakan bahwa di hari semesta aku menggunakan energi bulan untuk cleansing tarotku, untuk cleansing piramidaku, untuk cleansing organite-ku gitu. Oke, sekarang kita kenalin nih yang tadi baru disebutin. Jadi cleansing itu bisa ke semua hal ya? Yes, termasuk diriku sendiri. Itu juga bisa. Karena selama ini yang gua tahu kan kalau dengan kekuatan bulan akan menghukummu gitu. Atas nama bulan, aku akan menghukummu.
dengan kekuatan bulan akan membersihkanku. Oh, sekarang diganti ya? Iya. Yang harusnya yang Sailor Moon itu akan menghukummu, tiba-tiba membersihkanku. Oke. Oh, langsung begitu. Oh, zamannya sama ternyata sama, ya. kita tos dulu. Oke, ngeklik ya. Saya udah mulai ketepak sama Bo ya, bahaya nih. Kebanyakan nonton Detektif Astral. Oke, kita lanjut. Iya, udah mulai kegila-gilaan iya ya. Aduh, bahaya. Oke, kita lanjut deh. Nah, ini adalah mobilizer. Mungkin nggak semua orang pakai. Jadi mobilizer ini saya dapat di salah satu klinik radiestika yang ada di Bogor. Fungsinya apa tuh? Ini bisa untuk memobilisasi atau sebenarnya bisa untuk menstabilisasi energi kita. Ketika kita banyak emosi, kita lagi high banget gitu ya, ketika kita lagi apalagi kalau saya banyak narot kan banyak energi yang kolektif masuk ke dalam diri saya. Nah, ini bisa bantu untuk bersihkan sekaligus stabilisasi biar kita nggak emosian nih. Ini basicnya apa berarti? Batu kah atau? Saya nggak tahu sih, kalau nggak salah sih ini kayaknya kapur deh. Tapi sebenarnya simbol-simbol di sini ini yang jadi si mobilizernya. Gitu. Nah, ini saya dapatkan dari sana. Jadi kalau kalian mau rekomendasi juga untuk klinik radiestetika, sebenarnya dia klinik yang untuk penyembuhan segala macam penyakit ya. Tapi memang di situ juga ada menyediakan seperti organite seperti ini. Termasuk sebenarnya ini juga termasuk si mobilizer ini atau stabilizer, tapi kita pakai organite ya. Nah, fungsinya adalah untuk cleansing dan untuk menstabilisasi energi kita. Kalau kita sudah terlalu sering marah, kalau kita sering sedih, kalau kita sering capek, nah ini bisa bantu. Makanya kalau Zi narot harus ada teman-teman Zi di sini, itu supaya Zi itu narot tuh kan yang nonton ribuan dan bener-bener itu adalah dedikasi untuk ribuan penonton kan. Jadi dengan adanya mereka ini bisa membantu saya untuk nggak sampai drop. Merinding nih. Ya. Maksudnya kalau kita ngelihat kayak di konten atau kayak misalkan ya let's say misalkan lagi IG Live atau gimana, kan pemikiran kita ya narot doang gitu ya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu ya. Yes. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa ya buka kartu tarot aja gitu loh, apa susahnya? Coba deh kalian yang narot. Tapi kalian dedikasikan ini untuk kalian semua ya. Dan kalau yang nonton itu ribuan, kamu betul-betul prediksikan ini untuk ribuan penonton itu. Jadi kita buka semua kemungkinan, semua ribuan penonton itu kemungkinannya apa, kita tarik semua energinya di sini, drowning nggak? Gila ya. Gua nggak kepikiran sampai sono loh. Nggak kepikiran bahwa ketika bikin konten tarot itu benar-benar diproyeksikan untuk ke ribuan penonton itu, walaupun penontonnya belum ada ya. Maksudnya ketika kita bikin konten kan kita belum tahu siapa yang nonton atau gimana, tapi dari awal sudah diproyeksikan untuk ke sana. Yes. Itulah sebabnya hati-hati untuk tarot reader juga yang memang baru-baru dan pingin konten nggak apa-apa, tapi ini bukan, remember bahwa ini bukan untuk satu orang, ini bukan kita baca on and on satu orang face to face, tapi one gitu ya. Yes, ini bener-bener yang kayak untuk semua yang nonton videomu dan energimu pasti drowning. Dan bukannya berarti nggak boleh konten, nggak, tapi jaga energi gitu loh, karena kan sebenarnya banyak dari kita adalah light worker. Nah, light worker itu apa? Pekerja cahaya. Pekerja cahaya dalam artian ya kita adalah orang-orang yang memang diturunkan oleh semesta, diberikan sedikit keanugerahan untuk bisa membantu yang lain. Nah, kita mau bantu yang lain, mungkin tujuanmu membuat konten untuk bantu yang lain, tapi kita harus ingat, kita juga harus jaga diri kan. Mau bantu jadi diri sendiri juga kan. Kita mau jadi hero, kita harus bantu diri sendiri dulu dong. Gitu. Ya sama kayak misalkan ya gue selalu pegang kata-kata yang diomongin pramugari sih. Oh, pramugari. Iya, sebelum Anda memakaikan masker ke teman atau anak Anda bantu orang ya, pakai dulu sendiri gitu kan, supaya paling enggak lu kan terselamatkan dulu. Ketika lu selamat, lu bisa menyelamatkan orang lain. Yes. Nah, itu perlu. Jadi jaga energi kita dulu. Kalau misalnya Julius memang suka nih konten-konten spiritual gitu ya kan, mungkin banyak energi juga nanti akan bakalan dateng kan, ngikutin gitu. Nah, untuk stabilisasi aku saranin punya teman-teman kayak gini. Oke, and then kita lanjut nih. Kalau tadi udah ngomongin ini organite, ini juga organite, tapi ini adalah pendulum. Jadi pendulum itu fungsinya adalah untuk contohnya kita lagi mau menentukan antara iya atau tidak, kemudian di sini misalnya kita spread angka begitu ya, angka dari 1 sampai 10 kita mau lihat nih kira-kira bagusnya tanggal berapa ya gue mulai kerja gitu kan. Nah, dari sini ini bisa dipakai gitu ya,
karena di sini di dalamnya sendiri pun juga ada elemen si orgonite ini, kawat-kawat ini. Nah, ini bisa membantu juga. Where do I get this? Ini aku dapat di Taiwan when I was there, waktu saya di sana. Lanjut, ini adalah kristal. Nah, kristalnya bentuknya tajam seperti ini. Nah, tapi ini bisa gunakan untuk cleansing. Jadi ketika selesai, kalau Zia sih bisa pakai untuk cleansing seperti ini. Jadi kita udah selesai narot, kita pakai, ataupun sebelum kita narot, sebelum kita buka kartu, kita pakai ini. Nah, ini bisa juga untuk diri sendiri nih. Kita simpan aja ini, mau simpan di tas, mau simpan di mana, teman-teman kita semua ini kita bisa simpan di mana aja, gitu loh. Ya, makanya banyak talent leader yang buka tasnya isinya batu gitu. Kristal itu. Termasuk saya nih. Batu. Yes. Dan tapi saya pakai ini sebenarnya nggak tahu pengaruhnya apa. Ya, hanya karena seneng. Satu seneng, yang kedua waktu itu kan kayak ada sesuatu yang menarik untuk gue harus beli ini nih. Oh iya. Gitu. Gue nggak tahu itu dari mana ya, gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kayak Zima kayak gini kan, one di sini amethyst, terus habis itu di sini saya lupa nih yang batu yang hijau ini, tapi ini fungsinya untuk luck, rezeki, gitu ya. Tapi percaya atau enggak, sebenarnya ini bantu untuk kita menetralisir energi-energi yang melekat pada kita supaya kita tuh bisa lebih stabil. Seringkali ya dulu ya, kalau Zi lagi nggak pakai kayak gini, lagi nggak pakai apa-apa gitu. Bukannya ini jadi sugesti, tapi ini beneran deh. Kalau lagi nggak pakai shield atau protection kayak begini, nggak bawa teman-teman, kemudian udah blank tuh buku sendiri aja. Biasanya kalau habis narot itu udah drowning energi ke kantor atau kerja, itu bawaannya bisa kayak baru aja ditanya sama bos, hari ini ngerjain apa? Sensitifnya udah luar biasa. Udah kayak, kayaknya si bos lagi nggak seneng nih sama gue nih, begini kok teman-teman pada ngeliatin gue kayak begini, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh energi kita udah begini nih. Nah, we need to stabilize it. Teman-teman kita ini bantu, gitu. Bukan ini berarti nggak kelihatan ya, maksudnya selama ini yang kita pikirkan kan itu hanya sekedar fisik, dalam arti gua selesai tidur udah gitu ya. Padahal tidur itu belum tentu recovering the energy punya ya, berarti ya. Even kalau kamu punya masalah, kamu tidur besoknya masih ada masalah nggak? Tetap ada masalah. Tetap ada sih, kan? Iya. Dan kalau misalnya kamu sakit, kamu tidur bangunnya kamu tetap sakit ya, tetap sakit. Tapi kalau misalnya kamu capek, kamu tidur, itu bisa healing, betul, itu bisa. Nah, tapi kalau kadang-kadang ya, misalnya memang dia capek terus tidur dia masih bangun astral projection gitu, misalnya begitu. Ya habis bangun juga capek lagi. Betul. Iya. Jadi ya nggak ada selesainya gitu. Tapi kalau memang benar-benar kualitas tidur, ya sebelum tidur berdoa. Jadi ini yang sebenarnya ngebantuin ya. Tapi bukan berarti pasti bisa membantu 100% nope. Pasti harus punya nope. Ini cuma salah satu caraku, salah satu mediaku. Jadi kalau kalian mau mengenal lebih jauh tentang ini semua ya bisa gitu. Terus lilin. Nah, lilin itu bisa membantu juga untuk penenangan. Nah, untuk teman-temanku yang indigo biasanya kalau aku nyalain lilin, biasanya akan bilang kayak gini, "Wih, kamu mengundang mereka datang," karena mereka yang dimensi lain nih, mereka suka datang kalau lilin lagi nyalain atau pasang. Kenapa tuh? Mengundang sih kayak, "Wih, kayak ada cahaya di situ," mereka datang. Gitu. Dan ngumpul di situ terus yang berarti kayak lilin itu kayak misalkan ya contoh di beberapa agama kan kalau berdoa menggunakan lilin. Yes, berarti sebenarnya itu ngebantu mereka jadi kumpul gitu. Iya, dan kalau memang kita mendoakan mereka, ya pasti mereka juga ikut terdoakan kan. Gitu dong. Oke. Jadi ikut membantu ya, mereka juga ya. Logikanya seperti itu gitu. Oke, nah ini kita bicara tentang teman-teman yang udah panjang banget ya? Panjang banget, nggak apa-apa, lanjut aja. Karena kan sebenarnya gue nggak mau nanyain ini gitu kan. Oke. Tapi karena pas lagi ngalirnya begini dan gue kepo, dan ya ceritanya nyambung, menurut gue ya lanjut aja. Mau panjang nggak panjang, terserah teman-teman semua. Kalau misalkan ini nanti kepanjangan ya gue bagi part 2 atau part 3 gitu kan, disokin. Oke. Nah, terus mau tanya apa lagi? Kayaknya nggak ditanya, gue ngejawab sendiri. Nah, ini yang unik ya. Ini yang unik. Jadi waktu pertama kali gue kontak via WhatsApp, pertama DM dulu ya. DM tuh jawabnya seperlunya. Lalu di WhatsApp juga jawabnya seperlunya gitu.
Ya mungkin menghemat energi kali ya, menghemat energi kayak PLN gitu ya, hemat energi, hemat biaya gitu ya. Hemat energi, waktu tadi sampai sini sebelum on kamera ngobrolnya juga ya ngobrol tapi nggak semenerocos ini. Ternyata pas di depan kamera, gue sampai wow ini kayaknya gue nggak usah nanya nih udah langsung lancar semua gitu ya. Jadi ini mungkin sisi lain ya, sisi lain dari seorang Zilin di mana mungkin kalau balik lagi mungkin proyeksinya karena proyeksi ke banyak viewers, jadi memang pengen si viewers ini juga belajar dan bertumbuh. Makanya ketika pengen itu tiba-tiba aja langsung pengen gue pengen ngomong ini nih, gue pengen ngomong ini. Tujuannya apa? Bukan untuk menggurui, tapi mungkin lebih ke pesan kepada teman-teman semua yang nonton gitu ya. Membagikan apa yang saya tahu aja. Iya, sih. membagikan apa yang tahu, pesan teman-teman supaya teman-teman juga jadi ngerti dan jadi paham gitu soal begini-beginian gitu ya. Yes. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak gini loh, kalau saya tuh sebetulnya orangnya tuh di kantor ya, di kantor gitu ya. Kerjaan sehari-hariku itu jam makan siang aja kadang aku nggak mau ngumpul sama teman-teman. Even though aku sebenarnya orangnya rame, tapi kalau at some point kadang-kadang ya cuma pengen sendiri aja. Itu kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang mungkin itu yang membedakan kita yang sudah jadi light worker terus udah bekerja di dunia ini. Itu kita bener-bener yang kayak gue bener-bener tiap hari narotin orang, bener-bener tiap hari kalau nggak narotin orang pun ada aja yang nanya gitu. Jadi kadang-kadang yang kita butuhin apa sih? Ya sendiri aja, terus sendiri aja gitu, nggak kepengen melakukan apa-apa gitu. Dan apakah itu kemudian membuatmu berbeda? No, semua manusia itu pasti, satu orang itu pasti berbeda dengan orang yang lain. Jadi nggak mungkin kita semua itu sama gitu. Dia rame dan gue nggak rame, gue harus kayak dia gitu. Gue harus kayak Ruben Onsu, gue harus kayak si Raffi Ahmad, nggak mungkin lah, ya kan nggak mungkin. Be yourself ya. Just be yourself gitu loh. Nah kalau misalnya tadi kalau on camera gue ngomongnya lebih banyak ya, mungkin juga kebiasaan kali ya. Oh iya ya, kebiasaan konten gitu ya. Kebiasaan konten iya. Jadi kalau di YouTube itu saya kan ngontennya sendiri, jadi saya harus ngomong nonstop, kalau nggak ada lawan bicaranya. Oh iya benar sih. Bener Ini beda ya, tiba-tiba ada lawan bicara, jadi dia masih menganggap kayak gue ngomong sendiri gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, it's okay. Ini dikacangin. Enggak, saya bukan masalah dikacangin, saya malah seneng. Saya nanya satu, keluar semua, tanpa harus banyak nanya-nanya gitu ya. Yes. Nah, anyway, berarti apa nih ngomongnya? Tarot reader ini bukan full time job ya berarti ya? Bukan full time job dan bukan pekerjaan juga. Bukan pekerjaan, tidak ngomong ini as a pekerjaan berarti ya? Label tarot reader itu adalah tarot, gue pembaca, jadi tarot reader. Yes. Oke. Dan itu bukan occupation atau job yang kayak betul, gue menghasilkan duit dari sini, betul. Ya kan, betul, ada yang narot, kemudian ada semacam fee yang harus dibayarkan, atau kalau orang di Indonesia suka sebutnya mahar gitu. Oh, ya. mahar, oke. Tapi kembali lagi bahwa saya nggak mau menjadikan ini sebagai ini pure sumber pendapatan saya, karena saya ingin orang yang sudah saya bantu satu kali, kalau dia sudah tahu dan sudah berada di tahap itu, please do not go back ke sana. Jadi jangan karena memang tujuan saya adalah I want to help you, saya mau bantu karena saya tahu apa yang bisa saya bantu. Tapi kalau saya nggak bisa membantu, ya paling tidak saya bisa bantu doain gitu. Nah jadi sebetulnya adalah itu. Jadi kalau memang ini pekerjaan utama, saya nggak mau jadikan ini pekerjaan utama. Tapi saya lebih suka itu kayak ngontennya, karena dunia digital yang sebenarnya saya suka sih. Dunia digitalnya, yang YouTube-nya, yang TikTok-nya, Instagram-nya, itu yang saya suka. Karena memang saya bekerja di industri itu juga gitu. And I love that, saya suka banget di sana gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen belajar tarot juga, it's okay, belajar. Tapi keep in mind bahwa ini adalah tentang energi. Jadi jaga energimu dengan baik. Apalagi kalau kamu mau konten jadi YouTuber juga. Jadi selalu jaga energimu dengan baik dan selalu ingat bahwa tugasmu untuk narot, kalau memang itu ada koneksinya dengan yang namanya membantu sesama, please benar-benar jadi membantu sesama gitu. Jadi ikutin intuisi ya. Jadi kayak misalkan kayak lu awal-awal kan jalanin ini, ketika dibilang suruh bikin konten, disuruh bilang
istilahnya ngebantuin gitu viewers lu gitu, itu lu jalanin aja ya? Yes. Dan ada banyak juga yang tadinya viewers, terus habis itu dia memang suka dengan tarot, terus dia jadi tarot reader gitu. Anyway, lu buka kursus nggak ngajarin tarot? Enggak. Why? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat ya secara subscriber juga lumayan gitu kan, secara follower juga lumayan, dan kayaknya cukup banyak yang mengidolakan Zilin ini. Enggak, banyak yang nanya, tapi biasanya saya rekomendasikan teman saya ngajar aja. Karena ngajar itu butuh dedikasi ya. Terus udah gitu, saya tuh orangnya kalau jadi guru, saya pengen murid saya tuh bener-bener bisa gitu. Dan itu jadinya itu takes time. Jadi kalau kamu nggak bisa, saya pengen kamu bisa gitu. Dan itu membuat saya jadi kayak jadi ada sisi-sisi perfeksionisnya ya? Iya, memang. Jadi yang agak sulit di situ. But saya pernah kadang-kadang saya buka gitu ya, dan itu for free. Jadi teman-teman yang memang mau ikut, nanti saya ikut sertakan gitu, paling Zoom live dan bareng-bareng gitu. Oh, jadi tergantung kata hati dan kata intuisi ya? Iya, dan tergantung waktu yang ada, dan tergantung kesempatan yang memang semesta berikan. Pokoknya divine timing lah, waktu yang tepat. Wah, begitu ngomong divine timing, nih really ya, gue langsung merinding loh. Begitu ngomong divine timing, gue entah kenapa gue jarang banget mendengarkan kata-kata divine timing. Tapi ketika tadi ngomong begitu, ini merinding ya, gue nggak tahu ini. Mau tahu divine timing? Contohnya kayak gini nih. Z pengen banget konten dengan seseorang yang YouTuber juga, tapi bukan sama-sama tarot reader. Yuk kita nggak bahas yang buka kartu, pilih kartu atau apa gitu kan. Terus udah gitu Z kayak emang punya waktu Bo gitu kan, Sabtu juga masih kerja gitu, Minggu udah tepar gitu kan. Tiba-tiba Sabtu ini tuh memang nggak masuk kantor gitu loh, tiba-tiba ada libur. And then tiba-tiba waktu saya komunikasikan dengan Julius bilang bisa banget gitu. Padahal notabene-nya fotografer, videografer, Sabtu ada kerjaan gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ngomongin kalau saya pengangguran. enggak kebetulan time-nya pas. Yes, itulah divine timing. There's always time. Kita nggak bilang bahwa jadi bisa jadi ini adalah mungkin akan membawa ke suatu job dan semoga bawa rezeki ya. Amin. Jadi mungkin teman-teman semua merasa bahwa ini coincidence. Tapi kalau di dalam law of attraction itu semua nggak ada coincidence, karena semuanya itu berdasarkan tarik menarik ya. Yes. Hukum semesta tarik menarik. Jadi nggak ada tuh kata-kata kebetulan. Ya. Mungkin kebetulan tapi yang tidak kebetulan. Jadi kebetulan yang memang sudah diatur sama semesta gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada kebetulan, cuman memang semesta itu selalu aturkan pada saat yang tepat gitu. Kamu mau telepon dia telepon kamu duluan. Nah itu sering banget ya kadang-kadang gitu ya. Yes. Nah, oh iya tadi ada ngomongin soal ini ya, kenapa pakai angka? Nah, angelic number itu sebenarnya belum mau gua kulik ya, tapi udah duluan. Oke. Jadi sebenarnya gini, gua unik banget. Jadi gua coba kalau gue kebetulan orangnya yang cukup detail ya, jadi gue biasa akan background searching dulu. Siapa sih yang mau gue ajak ngomong, orangnya seperti apa, lalu ngapain aja gitu kan. Jadi pertama kali ketika gue ngecek itu kan, yang tadi gue bilang kan claircognitions, lalu ada clairsentience, yaitu yang gue nggak ngerti, makanya gue mau tanya gitu kan. Lalu di situ ada red card. Nah di red cardnya itu unik karena jasa ini 111 harganya 111.000, lalu ada lagi 222 222.000, ada lagi 333, ada lagi 444. Kenapa sih harga lu mesti begitu gitu kan? Udah jelas sih nggak bisa dibayar kontan ya. Kalau di kontan kan nggak mungkin ada 111 masih oke lah ya. Tapi lu nyariin 1000-an tuh susah juga gitu. Kenapa?